Halo Karamelis alias Karamel Listeners, selamat datang kembali di Karamel Podcast, Kampus Era Milenial Podcast. Nah, Karamelis sekarang lagi dalam masa pembelajaran tutorial 2023.2. Untuk itu, kali ini Nisa akan membahas mengenai Tuton atau TMK ya. Namun sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu Nisa memperkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini, yaitu ada Mbak Dwi Anggraini atau yang biasa disapa dengan Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi, apa kabar? Baik Mbak Nisa. Alhamdulillah. Nah, jadi Mbak Anggi ini Karamelis merupakan penanggung jawab tutorial pada Universitas Terbuka Tarakan. Benar ya Mbak ya? Benar. Kesibukannya apa nih Mbak akhir-akhir ini? Untuk saat ini kita sedang ada namanya tutorial tatap muka, web maupun TMK ya yang sedang berjalan saat ini. Dan saat ini juga sudah mulai masuk sesi 4 ya untuk pertemuan tutorial, dan TMK ini udah masuk ke koreksi kedua untuk TMK. Koreksi kedua. Nah Mbak Anggi, jadi Karamelis, Tuton dan TMK itu merupakan salah dua, saya bilang karena ada dua ya, salah dua dari beberapa layanan bantuan belajar yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka ya Mbak Anggi ya. Bisa diinfokan ke kita nggak, selain tutorial online atau Tuton dan juga TMK atau tugas mata kuliah ini, ada layanan pembelajaran apa lagi sih yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka? Untuk tutorial saat ini ya yang ada di Universitas Terbuka Tarakan itu kita ada TTM dan TWEB. TWEB di sini tutorial webinar. Keunggulan dari TTM dan TWEB sendiri itu adalah mahasiswanya tatap muka langsung ya dengan tutornya. Dengan tutornya, dan itu wajib mahasiswa itu maksimal 25 dan minimal 20 mahasiswa ya untuk kelas tatap muka. Sedangkan TWEB juga kayak gitu, karena kita kalau TWEB 20 ya minimal, tapi kita ambilnya misalnya dari wilayah yang tidak cukup, misalnya dari wilayah Bulungan, Nunukan maupun Tarakan, kita jadikan satu di ruang virtual. Di ruang virtual. Oh, berarti ada perbedaan ya antara tatap muka dan tutorial webinar tadi. Benar. Kalau tutorial tatap muka itu belajarnya secara tatap muka langsung dalam satu kelas ya. Tetapi dengan persyaratan ada minimal 25 mahasiswa. Iya, benar sekali, 25 mahasiswa. Tetapi kalau untuk tutorial webinar minimal 20 dan itu boleh gabungan dari wilayah lain. Iya, gabungan dari wilayah lain. Oh iya, jadi meskipun tutorialnya tatap muka atau yang melibatkan komunikasi dua arah, tetapi tetap memudahkan mahasiswa ya Mbak Anggi ya. Betul. Nah, itu tadi layanan bantuan belajar yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka. Nah, sesuai dengan judul Nisa tadi di depan, Tuton atau TMK sih. Nah, Mbak Anggi bisa nggak dijelasin kepada Karamelis yang sedang menyaksikan podcast kali ini, kira-kira lebih bagus mana sih ikut tutorial online ataupun TMK? Karena berdasarkan informasi ya, kalau Tuton dan TMK itu kan kontribusi nilainya sama pada nilai akhir. Bisa bantu untuk dijelasin nggak Mbak? Nah, sebenarnya sama-sama bagus aja ya dua-duanya ya. Cuman ada plus minusnya ya untuk tutorial Tuton dan untuk TMK. Plus minusnya di sini untuk tutorial online itu mahasiswa kan diarahkan ya, ada tutonnya. Jadi tuton itu kan nanti pada sesi-sesinya itu ada kayak kuis, mereka terus diskusi. Nah, itu kan menambah nilai ya pada tuton. Sedangkan di TMK kan hanya tugas-tugas saja. Nah, tugas itu pun dikerjakan di sesi 357. Kenapa di 357? Karena tugas 1, 2, 3 itu ada di sesi 3, 5 dan 7 seperti itu. Sedangkan yang di tuton itu mereka dapat kuis dan tugas-tugas lain, diskusi, itu udah membantu nilai lebih ya. Kalau menurut saya itu udah tuton itu lebih tinggi nilainya daripada TMK. Sama juga di TTM ya maupun TWEB itu ada plus minusnya, karena tatap muka, tutorial tatap muka dan tuton itu bedanya tuh hanya tatap muka dan pertemuan online, tapi sama-sama nilainya membantu. Oke. Jadi kalau di tutorial online itu dia lebih sistematis gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk mengerjakan soal atau tugas, tetapi ada materinya, ada diskusinya gitu ya Pak ya. Jadi ada kesempatan mahasiswa untuk berdiskusi dan menggali lebih mengenai materi yang disampaikan melalui web tutorial online gitu ya. Iya, benar sekali. Tetapi kalau TMK mahasiswa hanya
mengerjakan tugas ya, tidak ada materi yang diberikan sebelum pengerjaan tugas tersebut, begitu ya Mbak Anggi? Iya, Ya? tugas-tugasnya itu juga di sesi tadi saya sudah sampaikan, tugas 1 itu ada di sesi 3, tugas 2 itu ada di sesi 5, dan tugas 3-nya ada di sesi 7. Iya, berarti ibaratnya kalau TMK ini langsung lompat sesi lah Iya, ya. Tidak ada sesi 1, sesi 2. Jadi mereka tidak ada diarahin oleh tutor, mereka langsung mengerjakan tugas. Langsung mengerjakan secara mandiri ya. Tapi mungkin ini balik lagi ke pilihan mahasiswa kali ya, karena kalau di Tuton itu kan harus runut ya Mbak Anggi. Ada berapa sesi kalau di Tuton ya Mbak? Kalau di Tuton itu ada 8 sesi ya. Jadi Ada kalau 8 sesi. mahasiswa juga bisa, misalnya Tuton ini mereka ingin buka kelas itu bisa Mbak Nisa. Jadi kita bisa fasilitasi untuk mahasiswa buka kelas. Misalnya mereka nanti akan membayar namanya ATPEM. Nah, itu Apa atas itu, permintaan mahasiswa. Jadi nanti itu ada pembayaran 150 untuk biayanya. Untuk Khusus, satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Apalagi yang untuk mata kuliah praktik ya. Nah, itu kan kalau mereka mengulang, karena yang sudah itu kan mereka ambil yang untuk mahasiswa yang ngulang ya. Kebanyakan tuh mereka nggak ada kelas, karena biasa kalau yang di daerah yang sulit jangkauan jaringan, kita fasilitasi dengan tatap muka, tapi harus ada kelasnya maksimal ya tadi 25 mahasiswa itu ya, dan itu pun harus membayar billing ATPEM ya, atas permintaan mahasiswa. Karena kan jadi banyak kan mahasiswa kita tuh sulit jaringan. Jadi emang memudahkan ya. Jadi kalau ada mata kuliah yang Tuton tetapi ingin diambil untuk tatap muka, itu bisa ya dengan cara mendaftarkan mata kuliah tersebut ke ATPEM. Atas permintaan mahasiswa. Nah Karamelis, jadi penjelasan dari Mbak Anggi barusan itu benar-benar bermanfaat ya buat para Karamelis di rumah sana ya yang sedang menyaksikan. Nah kalau tadi kita bahas Tuton atau TMK, kira-kira bagus yang mana ya? Itu kembali lagi kepada Karamelis yang mengikuti perkuliahan ya. Mungkin kalau Tuton itu berarti Karamelis harus mengikuti perkuliahan secara runut ya Mbak Anggi ya, mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 8. Nah, dan mungkin ada mahasiswa di luar sana yang kelimpungan kali ya mengikuti sesi per sesinya, sehingga memilih untuk mengambil TMK ya, karena kebanyakan Manisa yang kebanyakan yang ambil TMK ini kan yang pekerja ya, mungkin mereka kan kesibukannya sampai malam, mungkin mereka nggak bisa ngerjain lagi malam karena takutnya pada sesi 1 itu kan takutnya mereka diskusi nggak sempet, ngerjain kuis nggak sempet, makanya kadang kan tugas nanti pada saat sesi 3 tugas 1 lagi kan nggak sempet. Jadi kebanyakan mereka yang pekerja ini ambil TMK seperti itu. Jadi ibaratnya simple, yang penting kerjakan tugas gitu ya. Tetapi dua-duanya sangat berpengaruh ya, sangat membantu. Makanya UT menciptakan banyak layanan belajar ya. Memudahkan ya. Iya, karena untuk memudahkan mahasiswa ya, luar biasa sekali. Nah Karamelis, kira-kira Karamelis sudah punya pilihan belum ya, mau ikut Tuton atau TMK, atau Karamelis di rumah sana pengen TTM atau tutorial webinar? Nah tentu kan pilihannya sekarang gitu ya. Iya benar. Iya, jadi yang jelas apapun layanan belajar yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka merupakan layanan belajar yang berkualitas ya tentunya Mbak Anggi, dan juga yang sama-sama membantu lah ya mahasiswa. Iya, yang membantu mahasiswa serta memudahkan mahasiswa sebelum ke tahap akhir yaitu UAS. UAS. Jadi mereka kan ada dasar, ada pemahaman dengan baca-baca dikit, walaupun ikut TMK ya. Iya, makanya itu mahasiswa Universitas Terbuka itu selalu dibilang mahasiswa mandiri yang terbimbing ya. Salah satu bimbingannya adalah dengan mengikuti layanan bantuan belajar seperti itu. Mungkin Mbak Anggi ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup episode pada kali ini? Kalau dari saya sih masukannya semoga teman-teman itu terus aktif ya. Misalnya di Tuton terus aktif di Tutonnya, kalau di TMK aktif di TMK-nya. Misalnya tugas 1, 2, 3 dikerjakan aja semua, jangan sampai ada yang bolong ya, karena itu pengaruh dinilai. Kalau dia hanya ngerjakan 1, 2, kemungkinan nilai kecilnya itu nilainya akan jatuh ya. Iya, jadi si nilai ini tidak bisa membantu pada penilaian akhir. Nggak ada penilaian akhirnya. Kalau di Tuton kan ada nilai akhir ya. Semoga teman-teman bisa lah untuk TMK 1, 2, 3 ya. Semangat, ini sisa TMK 3. Sisa TMK 3 setelah itu UAS ya. Nah Karamelis,
Mudah-mudahan apa yang sudah Karamelis dengar pada podcast kali ini sangat bermanfaat untuk Karamelis jadikan pilihan ya pada semester depan kira-kira mau ngambil layanan bantuan belajar apa. Yang jelas UT sudah menyediakan layanan bantuan belajar sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang Karamelis miliki. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Anggi sudah menyempatkan waktunya ya untuk juga hadir ke sini memberikan informasi. Semoga sehat selalu Mbak Anggi ya. Terima kasih Mbak Semangat Nisa. selalu. Semangat selalu dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya Mbak ya. Dan semangat terus deh ya. Harus semangat terus. Dan terima kasih juga kepada Karamelis yang sudah menyaksikan podcast pada kali ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kita di @uttarakan, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook kita di @uttarakan. Saya Nisa, pamit undur diri dari Karamel Podcast, Kampus Era Milenial. Bye.